Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Gita Anggraini dengan 3 digit NPM terakhir ke-19. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis FISIP Unpad. Di sini aku mau ngejelasin isi kajian yang sudah aku lakui dengan judul Pentingnya Memiliki Kemampuan Interpersonal Skill dalam Membentuk Komunikasi Interpersonal yang Baik di dalam Berorganisasi. Oke, yang pertama kita mulai dari pendahuluan atau hal yang mendasari kenapa dilakukannya kajian ini. Dalam organisasi, komunikasi interpersonal sering dilakukan ketika berkomunikasi dengan anggota lain ataupun dengan pemimpin organisasi. Komunikasi interpersonal mengacu pada dua individu yang berbagi peran sebagai pengirim dan penerima, kemudian menjadi terhubung melalui kegiatan dan saling menciptakan makna. Komunikasi interpersonal yang baik dan efektif yang terjalin dalam sebuah organisasi tidak luput dari kemampuan seseorang memiliki interpersonal skill yang baik. Kemampuan interpersonal skill yang baik akan mengantarkan atau memiliki hasil yang positif ketika mereka berkomunikasi secara interpersonal dalam sebuah organisasi. Namun, jika sebaliknya, jika seseorang kurang mempunyai interpersonal skill yang baik dalam berkomunikasi secara interpersonal dalam organisasi, maka hasil yang didapat akan kurang maksimal atau bahkan berdampak negatif. Salah satu kelemahan paling umum dari anggota organisasi adalah kurangnya kemampuan interpersonal skill. Kurangnya kemampuan interpersonal skill membuat anggota organisasi kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif dengan sesama anggota organisasi. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi etos tim dan departemen yang ada serta menurunkan produktivitas organisasi. Keterampilan komunikasi yang kuat memungkinkan individu untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam organisasi tanpa panik ataupun bertanggung jawab atas kegagalannya. Selain aktivitas organisasi, kemampuan organisasi interpersonal yang tinggi juga menjadikan seseorang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan interaksi dan kelangsungan hidup organisasi. Oke, sekarang kita masuk ke literatur review. Yang pertama ada interpersonal skill. Menurut Robbins 2000 mendefinisikan interpersonal skill sebagai kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja dalam satu tim. Lalu yang kedua ada komunikasi interpersonal. Menurut Wijaya 2013, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka di mana setiap partisipan dapat secara langsung merasakan reaksi satu sama lain, baik verbal maupun non-verbal. Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya melibatkan dua orang, rekan kerja atau karyawan, teman, atasan, bawahan, dan lain-lainnya. Nah, metode penelitian yang aku pakai dalam kajian ini adalah studi kepustakaan, yang dimana memuat teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini digunakan pengujian konsep dan teori, terutama berdasarkan literatur yang tersedia dari jurnal yang diterbitkan di berbagai publisher jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka berfungsi untuk menetapkan konsep atau teori yang menjadi dasar kajian dari penelitian ini. Oke, sekarang kita masuk ke hasil kajian. Dengan memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi dan kuat, maka keharmonisan atau keselarasan ketika berkomunikasi secara interpersonal dengan pemimpin organisasi ataupun anggota lainnya akan menjadi nyaman dan mudah. Bukan itu saja, dengan kita memiliki kemampuan interpersonal skill dapat mempermudah ketika kita berkomunikasi secara interpersonal. Yang pertama, dapat membina komunikasi yang efektif. Keterampilan komunikasi interpersonal diperlukan untuk membangun hubungan antara rekan kerja dalam organisasi yang mengarah pada pertukaran ide, informasi, dan keterampilan, dan juga membangun rasa saling menghormati dan mempertimbangkan pendapat dan kontribusi satu sama lainnya. Lalu yang kedua ada memperluas peluang atau relasi dalam organisasi. Melalui jaringan dengan pemimpin dan mitra organisasi, kita dapat memperoleh akses peluang yang lebih menarik di dalam organisasi dan bidang yang kita minati. Jika kita membuat kesan yang baik pada rekan-rekan kita di organisasi, mereka dapat memberikan referensi yang baik atau bahkan memindahkan kita ke posisi yang lebih tinggi dengan lebih banyak tanggung jawab dan manfaat, yang merupakan keuntungan bagi pengembangan karir kita. Lalu yang ketiga ada membuat hubungan lebih akrab dan erat sesama anggota organisasi.
Dengan keterampilan interpersonal yang baik, rekan organisasi dan bahkan pimpinan secara positif memandang kita sebagai orang yang mudah didekati. Rekan organisasi lebih nyaman dan berinteraksi dengan kita ketika mencari bantuan dan saran. Kita akan menemukan bahwa orang-orang menjadi lebih mudah untuk bekerja dan kita dapat terlibat dengan mereka dengan lebih berarti, serta membuat produktivitas lebih bermanfaat. Lalu yang terakhir, membina dan memelihara hubungan yang baik dengan pemimpin organisasi ataupun anggota organisasi lainnya. Hal ini penting tidak hanya untuk membangun hubungan dalam suatu organisasi, tetapi juga untuk memelihara secara berkelanjutan. Mempertahankan hubungan ini terbukti lebih sulit daripada membangunnya, karena membutuhkan banyak faktor seperti konsistensi, ketegasan, dan empati. Keterampilan interpersonal sangat diuji ketika ada konflik dalam organisasi, di mana pemimpin organisasi dapat bertindak sebagai mediator antara pihak-pihak yang berkonflik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Dengan memiliki kemampuan interpersonal skill memiliki pengaruh yang besar terhadap diri kita sendiri dan dapat membantu komunikasi interpersonal yang baik dalam berorganisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sebagai sarana untuk meneliti kepribadian setiap orang yang membentuk organisasi, memberikan informasi dan bertukar pikiran dan pendapat untuk mewujudkan impian bersama. Jika tidak ada komunikasi antara pemimpin dan anggota tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemimpin tidak akan bisa mendapatkan masukan dari anggota lainnya. Selain itu juga dengan keterampilan interpersonal yang baik kita dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman ketika dalam penyampaian informasi.